Halo kawan Brin, banyak berita yang mengatakan bahwa produk GMO itu berbahaya. Tetapi, apakah benar berbahaya? Saya Trijoko Santoso dari Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, akan memberikan penjelasan tentang ini. Jadi, apa sebenarnya GMO? GMO atau Genetic Modified Organism atau organisme yang dimodifikasi genetik adalah organisme hidup yang materi genetiknya telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami melalui perkawinan atau rekombinasi alamiah. Lalu, apakah GMO dan PRG apakah sama? Istilah GMO adalah sama dengan PRG atau produk rekayasa genetika, atau disebut juga produk transgenik. Produk rekayasa genetika diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu generasi pertama satu sifat, generasi kedua kumpulan sifat, generasi ketiga dan generasi keempat nir-intragenik, intragenik, dan cisgenik. Mengapa kita membutuhkan GMO? Mengapa ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dunia, seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, dan kebutuhan pertanian berkelanjutan. Nah, kawan Brin, GMO ini menawarkan potensi untuk menciptakan tanaman yang lebih tangguh, bernutrisi, dan ramah lingkungan. Pengembangan GMO sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1980-an, dan sejak itu, berbagai tanaman yang dimodifikasi genetik telah ditanam secara global. GMO telah diaplikasikan di banyak negara, terutama negara maju, serta berkontribusi pada praktik pertanian secara global. Penasaran gimana GMO ini diciptakan? Para periset menggunakan metode bioteknologi modern atau canggih untuk memodifikasi DNA suatu organisme, memasukkan gen-gen tertentu untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan, seperti resisten terhadap hama, toleransi terhadap iklim ekstrim, atau peningkatan kandungan nutrisi. Tanaman di Indonesia yang sudah menggunakan teknologi GMO dan sudah dilepas oleh Menteri Pertanian diantaranya adalah tebu, jagung, dan kentang. Pada level penelitian ada padi, kedelai, tomat, dan singkong. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah produk GMO berbahaya? Produk GMO yang akan diperkenalkan kepada publik harus melewati serangkaian uji coba dan pengkajian keamanan hayati terlebih dahulu. Di Indonesia, pengkajian dan pengawasan terhadap GMO dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk keamanan lingkungan, Kementerian Pertanian untuk keamanan pakan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk keamanan pangan. Semua itu dilakukan untuk memastikan produk-produk GMO tetap berada dalam batas keamanan yang ditetapkan. Jadi, GMO aman untuk ditanam, digunakan sebagai pakan ternak, dan dikonsumsi sebagai pangan. Jadi, produk GMO aman dan tidak berbahaya. Sebagai produk yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan pertanian, GMO membuka jalan untuk membentuk masa depan pangan yang lebih inovatif, tangguh, dan berkelanjutan. Yuk, kita terus menjelajahi dan memahami kontribusi luar biasa GMO dalam mengatasi tantangan pangan dunia dan mewujudkan ketahanan pangan global yang lebih baik.